Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Hari ini kita belajar mengenai iklim organisasi. Nah, sebelum belajar kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelumnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai pelajaran pada hari ini. Nanti ketua kelas, jika ada teman yang sakit atau izin atau istilahnya tidak hadir, bisa langsung berikan catatannya kepada ibu. Pada minggu lalu kita belajar mengenai iklim organisasi juga, akan tetapi pada hari ini kita mempelajari lebih rinci lagi mengenai iklim dari organisasi. Nah, adapun yang pertama yaitu pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi sendiri menurut para ahli merupakan bagian dari berbagai kejadian-kejadian dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan kerja para karyawan yang merupakan bagian dalam aktivitas manajemen keorganisasian yang menekankan pada unsur sumber daya manusia yang berada pada lingkungan tersebut agar dapat menyesuaikan diri dan mengendalikan iklim organisasi yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan yang diinginkannya, karyawan di lingkungannya. Nah, adapun beberapa referensi nantinya yang bisa kalian dapatkan mengenai iklim organisasi, yaitu ada menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Wirawan, yang kedua Pasaribu dan Indrawati, yang ketiga Subawa dan Surya, yang keempat Tagi, Uri, dan Litwin dalam Wirawan 2007. Nah, adapun materi yang kedua yaitu mengenai indikator iklim organisasi. Menurut Wirawan, pada tahun 2009 menjelaskan bahwa terdapat 5 indikator dalam iklim organisasi, yaitu yang pertama responsibility atau tanggung jawab. Adalah perasaan menjadi pimpinan bagi diri sendiri, tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang diambil ketika karyawan mendapat suatu pekerjaan. Karyawan yang bersangkutan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu ada indemnity atau identitas, adalah perasaan memiliki atau sense of belong terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok di dalam lingkungan kerja. Dan adapun indikator yang ketiga yaitu warmth atau kehangatan, yaitu perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok yang formal. Nah, adapun yang keempat yaitu support atau dukungan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan dukungan dan hubungan antar sesama rekan kerja, yaitu perasaan saling menolong antara manajer dan karyawan, lebih ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. Dan yang kelima itu ada konflik, merupakan situasi yang terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara bawahan dengan pimpinan dan bawahan dengan bawahan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi, Ananda. Adapun faktor-faktor yang pertama yaitu manajer atau pimpinan, yang kedua tingkah laku karyawan, yang ketiga tingkah laku kelompok kerja, yang keempat faktor eksternal organisasi, dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi mengenai budaya organisasi. Adapun para ahli yang mengemukakan tentang budaya organisasi, yaitu yang pertama ada Toshi Rizzo Carroll, yang kedua Sehein, yang ketiga Robbins. Nah, adapun karakteristik dari budaya organisasi ini, yang pertama menurut Robbins pada tahun 2998, karakteristik dari budaya organisasi adalah sebagai berikut, yang mana yang pertama yaitu ada
inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil atau keluaran. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang ketujuh, keagresifan. Yang keenam, keagresifan. Dan yang ketujuh, yaitu ada stabilitas. Nah, adapun fungsi dari budaya organisasi yaitu yang pertama menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Yang kedua, membawa rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan dari individu seseorang. Yang keempat, perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi. Yang kelima, yaitu mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan berbentuk sikap serta perilaku dari karyawan. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu sumber-sumber budaya organisasi. Menurut Toshi Rizzo, Carroll, budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis budaya organisasi. Ada yang pertama yaitu budaya peran, yang kedua budaya kuasa, yang ketiga budaya tugas. Dan adapun budaya peran itu yaitu jenis budaya yang dimiliki ciri-ciri birokrasi tinggi dan dikelola secara ilmiah dan memiliki disiplin tinggi. Dan yang kedua yaitu budaya kuasa, mempunyai ciri-ciri yaitu ada seseorang yang berada di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehati, sepemikiran, dan mempunyai ciri-ciri lisan dan kuat. Yang ketiga yaitu budaya tugas, di dalamnya terdapat orang-orang yang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada tugas yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengaruh dari budaya organisasi. Yang pertama yaitu terhadap kinerja karyawan, dan yang kedua yaitu terhadap kepuasan karyawan. Nah, adapun selanjutnya yaitu mengenai perbedaan budaya dan iklim organisasi. Nah, berdasarkan definisi budaya dan iklim organisasi yang sudah dibahas, dapat dilihat bahwa perbedaan antara budaya organisasi dan iklim organisasi yaitu bahwa pada budaya cenderung tentang norma-norma, nilai-nilai dan perilaku yang oleh setiap anggota dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan secara definisi, iklim merupakan suasana organisasi yang dibuat berdasarkan budaya, sebuah deskripsi atau gambaran tentang organisasi di mana pada suatu kondisi tertentu karakteristik itu bersifat sementara dan dapat diubah. Nah, itulah materi kita pada siang hari ini. Ibu harap minggu besok Ananda semua bisa mempelajari lebih detail lagi mengenai materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, Ibu persilahkan. Jika tidak ada, maka kita tutup saja pertemuan pada hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.